Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hatifah dengan NIM 2362500018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas OOP atau Object Oriented Programming tentang membuat sebuah codingan dengan tiga prinsip utama pada OOP, yaitu ada inheritance, polymorphism, dan juga encapsulation. Baik, sudah membuat codingan di sebuah folder, yaitu folder tugas OOP, tugas Uni OOP, di mana saya akan jelaskan untuk kelas vehicle. Nah, di dalam kelas vehicle ini atau kendaraan ya, jadi topik dari saya ini adalah tentang kendaraan. Nah, di dalam kelas vehicle ini saya masukkan abstrak method yang saya masukkan ke dalam metodenya, ada turn left dan juga turn right. Nah, di dalam vehicle ini ada 4 atribut, yang dimana 4 atribut ini tuh akan ada di setiap anaknya, jadi dia akan diturunkan pada anaknya gitu. Nah, abstrak method juga akan ada di setiap anaknya karena saya menggunakannya dalam bentuk abstrak method, jadi harus dituliskan kembali untuk metodenya. Kemudian untuk motor vehicle atau anak dari vehicle, yaitu berarti kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor untuk memasukkan atau kita menggunakan prinsip inheritance atau pewarisan itu menggunakan super, dan jangan lupa juga masukkan kelasnya ke dalam setelah nama kelas motor vehicle, di dalam kurung ini kita masukkan kelas dari vehicle atau orang tuanya tadi. Kemudian kita tuliskan kembali untuk atributnya, karena tadi di dalam vehicle saya tidak langsung masukkan isi dari atribut tersebut, tapi saya menggunakan dengan parameter kosong. Jadi saya masukkan nanti ke dalam main.py. Nah, jadi kita tuliskan kembali, kemudian kita tuliskan kembali atribut tambahan di dalam motor vehicle. Nah, jadi atribut tambahannya ada full type, sama full capacity, dimana itu adalah bahan bakar, jenis bahan bakar, dan juga kapasitas bahan bakar. Kemudian ada 4 metode, dimana 2 metode tadi ini adalah turunan dari vehicle, turn left dan juga turn right. Nah, 2 metode tambahan adalah start engine dengan fill the tank. Kemudian kelas ketiga itu adalah non motor vehicle, karena tadi kan motor vehicle, sekarang non motor vehicle, berarti kendaraan yang bukan bermotor. Nah, kendaraan bukan bermotor juga ini adalah anak atau turunan dari vehicle, dimana kita harus tuliskan kembali atribut yang ada dalam vehicle dan menambahkan atribut baru dalam kendaraan yang bukan bermotor ini. Jadi atribut yang saya tambahkan adalah number of seat atau jumlah kursi gitu. Nah, dimana saya menggunakan prinsip yang kedua dalam OOP, yaitu encapsulation atau pembungkus gitu. Jadi saya bentuk private number of seat ini, dan saya bentukkan dalam private. Kemudian cara memanggilnya itu menggunakan properti getter dan juga setter. Namun di sini karena tidak mengandung nilai atau tidak memerlukan penjumlahan atau perkalian, jadi saya cuma mereturn atau mengembalikan nilai yang ada dalam sebuah atribut itu. Jadi menggunakan getter dengan def num self num of seat. Kemudian 2 tambahan juga metode run dan stop, dimana berhenti dan juga berjalan. Dan turn left ini turunan dari vehicle tadi. Kemudian kelas keempat itu ada electric atau kelas elektrik, yang dimana contohnya dari kelas elektrik adalah motor listrik. Nah, di sini di dalam kelas elektrik itu saya menambahkan mixin, dimana isi dari kelas mixin ini itu adalah 2 metode yang sering digunakan atau yang akan saya gunakan ke dalam kelas elektrik. Jadi di dalam kelas elektrik ini saya akan masukkan kelas vehicle atau turunan dari vehicle dan juga masukkan mixin gitu. Jadi dalam mixin ini ada metode untuk elektrik dengan metode hidupkan lampu depan dengan matikan lampu depan. Kemudian, kelas elektrik di sini saya tuliskan kembali dalam setelah nama kelas itu ada vehicle dan juga electric mixin. Jadi dia mengambil atribut dan metode dari vehicle dan juga
mengambil metode dari Mixin. Jadi untuk memanggil metode dari Mixin itu cukup kita masukkan kelas elektrik aja. Nah, di sini juga kita tuliskan kembali atribut yang ada pada vehicle dan menambah atribut baru untuk kelas elektrik. Ada baterai, capacity, dan juga lampu atau light. Dan metode baru juga run, stop, start engine, charger. Nah, di mana ini nanti akan ada juga di dalam kelas motor listrik gitu. Jadi turunan dari elektrik. Lanjut untuk contoh tadi sudah 4 kelas di mana vehicle, motor vehicle, non motor vehicle sama elektrik. Jadi contoh untuk motor vehicle itu contohnya ada motor sama pesawat. Yang pertama adalah motor. Kita cukup masukkan atau mengimportkan dari kelas motor vehicle. Jadi kita tidak perlu importkan dari kelas vehicle, tetapi langsung saja ke motor vehicle karena di dalam motor vehicle sudah mengandung atribut dan juga metode dari vehicle. Nah, kita tuliskan kembali atribut yang ada dalam motor vehicle. Itu ada brand, color, speed, max speed, full type sama full capacity, dan kita tambahkan kembali atribut baru untuk motor, yaitu ada lampu dan juga jenis. Dimana jenis di sini maksudnya adalah ada yang manual dan juga matic. Kemudian metodenya juga ada 4, dimana turn left turn right ini adalah turunan dari vehicle, run stop adalah metode tambahan. Kemudian contoh yang kedua untuk motor vehicle ada pesawat. Nah, pesawat ini saya menggunakan prinsip kedua yaitu encapsulation dengan menambahkan getter dan juga setter. Tadi kan di dalam non motor vehicle itu cuman getter. Nah, di dalam pesawat saya menggunakan getter dan setter. Dimana tuliskan kembali atribut yang ada dalam motor vehicle. Nah, di sini saya tuliskan kembali untuk name offsetnya. Nah, jadi name offsetnya itu kemudian saya kasih nilai 0. Jadi nilainya tuh 0. Kemudian ada metode run, stop, turn left, turn right. Nah, ini di dalam getter dan setter. Nah, getter kan tadi untuk mereturn hanya untuk mengembalikan nilai yang ada dalam atribut, sementara setter itu untuk pengoperasiannya gitu. Nah, jadi di sini untuk setter itu akan menampilkan sesuai dengan jumlah yang ada di dalam yang dijumlahkan gitu. Nanti akan saya jalankan di main.py. Kemudian untuk contoh dari kelas turunan non motor vehicle itu ada becak. Nih, ada becak. Jadi masukkan aja sama seperti motor dan juga pesawat, masukkan aja kelas non motor. Jadi nggak perlu masukkan ke vehicle lagi. Jadi cukup untuk kelas yang sudah turunkan dari vehicle. Jadi non motor. Kemudian di sini kita tuliskan kembali atribut yang ada dalam non motor. Nah, di sini saya tulis kembali name offsetnya karena di dalam non motor tadi dia bersifat private gitu. Jadi saya tulis kembali. Kemudian ada metode run, stop, nah str dan juga add. Dimana dalam str ini langsung mereturn atau mencetak dengan yang kita suruh. Jadi akan langsung mencetak penumpang yang dijemput gitu. Sementara untuk di add itu ditambah. Berarti di sini maksudnya saya akan menambah jumlah kursi dari jumlah kursi yang sudah dimasukkan dan akan ditambahkan di dalam add ini gitu. Nanti juga dijelaskan di dalam main.py. Kemudian contoh dari turunan elektrik, motor listrik ya. Nih. Untuk motor listrik saya menggunakan multi method juga. Multi method. Jadi pertama saya masukkan dulu atribut dari elektrik karena dia adalah turunan dari elektrik, berarti cucunya dari vehicle. Nah, ada metode run, stop, start engine. Nah, multi method ini saya terangkan untuk charger, dimana tipe datanya string. Jadi jika tipe datanya string itu akan memunculkan mencharger dimulai. Kemudian jika yang dituliskan adalah fast, itu akan mencharger dengan mode fast dimulai, begitu juga dengan slow. Kemudian jika tidak ketiganya ini akan memunculkan mode charger tidak valid. Kemudian turn left ini juga turunan dari vehicle, karena setiap kelas yang saya buat ini ada metode turn left dan juga turn right.
Kemudian untuk main.py, saya mengimportkan atau memasukkan semua kelas dari motor vehicle, motor vehicle, elektrik, motor, becak, motor listrik, dan juga pesawat kecuali vehicle. Ya. Nah, di sini cukup kita membuat parameter, mengisi dari parameter tadi kan saya tidak langsung masukkan, jadi saya masukkan dalam main.py. Di sini ada brand, warna, terus kecepatan, maksimal kecepatan, bahan bakar, jenis bahan bakar, dan kapasitas bahan bakar. Nah, untuk mengambil atau menjalankan itu cukup kita memasukkan objek yang sudah kita buat dalam kelas tadi. Ini kita panggil aja objeknya, kemudian apa yang ingin kita munculkan, atau brandnya, atau warna, kecepatan, itu bisa semua. Dan di sini saya jadikan contoh, saya memanggil metodenya yaitu start engine, fill the tank, turn left, dan juga turn right. Ini akan jalan, akan memunculkan sesuai dengan yang saya print di dalam motor vehicle. Jadi ini akan memunculkan ini. Kemudian untuk NM itu maksudnya non motor ya. Jadi kita panggil lagi objeknya, terus metode yang ingin kita tampilkan ada run, stop, turn left, turn right, dan juga num offset. Nah, num offset ini objek baru, bisa saja saya ganti NM ya. Bisa saya ganti NM, tapi di sini karena saya ingin menambahkan, karena tadi kan ada metode ini ya di dalam non motor. Kita buka non motor. Nih. Non motor. Jadi maksudnya ini dia akan tetap menampilkan dari jumlah kursi yang kita masukkan dalam kelas non motor itu. Jadi akan menampilkan 2. Baik, kemudian untuk kelas yang ketiga yaitu EL atau elektrik. Nah, di mana elektrik itu kita masukkan lagi itu objeknya, kemudian metode yang ingin kita panggil gitu. Di sini saya masukkan atau manggil hidupkan lampu depan, di mana tadi hidupkan dan matikan lampu depan ini adalah metode dari mixin ya. Tapi kita bisa panggil karena sudah saya bilang tadi kalau itu akan masuk ke dalam kelas elektrik. Kemudian ada charger, start engine, turn left, dan sebagainya. Kemudian motorku. Nah, motor di sini nih. Ini saya memanggilkan brandnya. Jadi bisa ya kita panggil brand, warna, atau cuman bagian dari parameter bisa. Di sini saya juga panggil metode run dan juga stop. Kemudian becak. Kita seperti di kelas yang lainnya kita menggunakan metodenya, kemudian metode objeknya dulu, kemudian metode yang ingin kita panggil. Nah, di sini yang saya bilang tadi untuk saya ingin menambahkan jumlah kursinya. Itu kita buat objek, kemudian kelas becaknya, kemudian brand, color, kemudian nih. Ini tuh jadi objek baru yang kita masukkan ke dalam kelas becak. Nah, di sini kan 4. Tadi sementara itu di dalam kelas itu non motor itu 2. Jadi dia akan otomatis menjadi 6. Jadi jumlah kursinya akan menjadi 6. Kemudian di sini juga ada ML ku, maksudnya motor listrikku ya, Nah, di sini saya memanggil warna, color. Di sini tadi brand. Nah, hidupkan lampu depan, matikan lampu depan. Karena tadi kan ini motor listrik itu turunan dari motor elektrik ya, di kelas elektrik. Jadi bisa. Kemudian pesawatku nih, pesawat yang terakhir adalah membuat objeknya, kemudian panggil metodenya kembali, run, stop, turn left, dan juga di sini saya menetapkan untuk jumlah kursinya ada 10. Jadi jumlah kursinya adalah akan menampilkan 10. Kenapa? Karena di dalam pesawat tadi tuh dia jika lebih dari 5 itu akan menampilkan sesuai dengan yang kita inputkan. Tapi jika dia kurang dari 5, dia akan menampilkan 0. Dia akan kembali sini. Jadi dia akan kembali menampilkan yang saya masukkan ke dalam atributnya 0. Baik, coba saya akan jalankan untuk main.py-nya.
udah jalan ya. Nih, ini untuk motor vehicle, menyalakan mesin, mengisi tangki, belok kiri, belok kanan. Jadi akan muncul outputnya itu sesuai dengan yang kita panggil gitu. Nih, non motor berjalan, berhenti, belok kiri, belok kanan, jumlah kursi. Nah, jumlah kursinya 2 kan. Nah, tadi nanti akan jadi 6 di dalam kelas apa tadi ya? Becak ya. Nah, kemudian ini lagi elektrik, lampu depan nyalakan, lampu belakang matikan. Nih, akan muncul semuanya sesuai dengan yang kita minta. Motorku juga becak nih. Total jumlah kursi sama dengan 6. Kenapa? Karena kita sudah tambahkan jumlah kursinya tadi menjadi 6. Yang awalnya 2 kita tambahkan 4 menjadi 6. Kemudian lagi nih, motor listrikku nih. Dia mencajar dengan materi fast dimulai. Nah, mode charger tidak valid karena dia tidak sesuai, karena yang kita masukkan tadi adalah invalid. Jadi dia bukan termasuk dari fast, slow maupun string. Jadi dia invalid. Jadi outputnya akan muncul pada charger tidak valid. Nih, berjalan, berhenti, belok kiri, belok kanan. Nih, jumlah kursi. Tadi yang saya bilang di bagian ini tuh, dia akan menampilkan jumlah kursinya adalah 10. Kita tes jika saya masukkan adalah 4. Dia akan muncul 0. Dia akan muncul 0 karena tadi kan saya tuliskan harus lebih dari 5. Kecuali saya tuliskan itu harus lebih dari 0, itu akan tetap muncul 4. Kita tulis lagi, kita tulis 15. Apakah dia muncul 15? Ya, muncul 15 ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tugas OOP saya tentang topik kendaraan, di mana saya membuat 3, 6, 9 kelas, di mana satu kelasnya adalah main.py, satu kelas vehicle utama yaitu atau orang tuanya, kemudian punya 3 turunan anak, yaitu motor vehicle dan elektrik, dan 3 anak tadi juga punya anak lagi, yaitu pesawat, becak, motor listrik. Dimana saya sudah terangkan di dalam tugas saya ini tentang inheritance atau pewarisan, kemudian encapsulation atau pembungkus, dimana bentuk atribut private, kemudian ada polymorphism juga, kemudian ada multi method dan juga abstract method. Nah, jadi mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada salah ketik atau mungkin kekeliruan dalam menjelaskan dan memaklumi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.